Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yesi Artada dalam acara Bincang Online jpn.com. Pada Bincang Online bertema tawa dan tangis para medis kali ini kita akan ngobrol dengan dua nakes hebat kita nih, yakni ada Randi Febria Putra yang menjabat sebagai nakes pelaksana ICU RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan medical hipnoterapis. Kemudian nanti ada Vina Puritiasari, perawat pasien COVID-19 di Kediri. Dan juga nanti kita akan ngobrol juga dengan Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Indonesia, Bapak Harif Fadilah. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber hebat kita. Selamat siang, Pak Harif, Mas Randy, Mbak Vina. Apa kabarnya? Siang, Mbak Yesi. Nah, buat teman-teman yang join di YouTube, nanti bisa komen langsung aja, mau tanya silakan ke Pak Harif, ke Mas Randy atau Mbak Vina, dipersilakan. Asal jangan curhat ya. Saya izin dulu. Pak Harif, saya izin dulu, nanti saya ngobrol dulu dengan Mas Randi dan Mbak Vina, baru nanti ngobrol ke Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nih, ini Mbak, buat untuk Mas Randy dan Mbak Vina, bisa diceritakan masing-masing sudah berapa lama melayani pasien COVID-19. Terus awalnya tuh bekerja di RS mana Mas? Terus dan juga sudah berapa lama menjadi perawat? Mungkin dari Mas Randy dulu, nanti baru Mbak Vina. Silakan Mas Randy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Harif Fadilah, Ketua DPP Pusat, Mbak Yesi sebagai host, dan Mbak Vina juga sebagai narasumber pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bercerita pengalaman kerja saya sebelum di Wisma Atlet. Nah, sebelum di Wisma Atlet, saya sempat bekerja di Puskesmas juga, pernah di rumah sakit, pernah di kantor BPJS juga, dan juga pernah bekerja di klinik juga. Nah, setelah beriring waktu, terjadilah COVID. Nah, di sana saya masuknya melalui dari pendaftaran dari PPNI. Nah, kebetulan saya diterima dan dipanggil tepatnya pada tanggal 30 Maret. Pas banget 7 hari setelah Wisma Atlet buka. Saya langsung datang ke sini tanpa pikir panjang karena memang saya ingin mengabdi untuk negara, ingin merawat semua pasien yang ada demi kepentingan kita bersama, dan saya masuk ke Wisma Atlet. Singkat ceritanya gitu. Jadi sudah dari awal memang pas semenjak COVID langsung di Wisma Atlet ya Mas ya kerjanya? Ya dari 30 Maret 2020 sampai sekarang. Nah, untuk Mbak Vina silakan gimana nih ceritanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Yesi telah mengundang saya untuk bergabung di acara ini. Selamat siang untuk Mas Randy sebagai nakes di Wisma Atlet, dan selamat siang juga Pak Harif Fadilah selaku Ketua PPNI. Awalnya dulu saya pernah sebelum saya di rumah sakit salah satu Kediri sini, saya pernah kerja di rumah sakit salah satu Blitar. Sebelumnya saya di klinik juga di rumah sakit. Awal mulanya saya masuk di rumah sakit COVID ini salah satu rujukan di Kediri ya. Saya masuk bulan November saya 2020 saya masuk sampai juga bulan ini. Saya awalnya di IGD selama kurang lebih 8 bulan, kemudian saya dipindahkan untuk ditugaskan di ruangan COVID. Gitu. Kemudian sulit nggak sih menangani pasien COVID-19 ini, Mas Randy dan Mbak Vina? Gimana ya? Kalau dibilang sulit sih itu tergantung individu masing-masing ya, Mbak. Awal mula saya kesini, awalnya ya gimana ya? Kalau persepsi orang, wah Wisma Atlet ini serem gitu. Awalnya saya juga beranggapan gitu, pas kali masuk, suasananya mencekam gitu kan. Kita dengan kurang pengetahuan tentang COVID, kita langsung terjun ke lapangan menangani COVID. Dan setelah dijalani, ya biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja seperti kita merawat pasien-pasien lainnya, yang membedakan itu di APD-nya gitu. Di APD-nya yang mana kita memang ketat sekali, bagaimana kita pakai APD di sini, bagaimana kita prokesnya memang harus kuat, yang taat prokes saja masih bisa positif, apalagi yang tidak taat. Mbak Vina silakan.
Sulit nggak menangani Kalau dibilang sulit ya terkesan dia menyesuaikan individu juga, karena gini, kalau orang yang sudah mengetahui COVID, orang yang berpendidikan lebih tinggi itu pasti memahami. Kalau kita menjelaskan ke pasien dan keluarga pasien yang awam, yang belum intinya kayak nggak semisal kayak nggak percaya COVID atau itu, kita jadi menjabarkan mulai dari nol, menjelaskan dari nol gitu. Jadi sulitnya seperti itu. Kemudian nih, apa sih perbedaan dalam menangani pasien COVID tahun lalu dengan tahun ini? Kan kabarnya pasien COVID tahun ini katanya lebih parah gitu. Benar nggak, Mas Randy sama Mbak Vina? Kalau dari banyaknya pasien, iya. Dari banyaknya pasien, iya. Dulu paling tinggi tahun kemarin yang saya tangani itu sekitar 2000-an, itu udah paling banyak itu. Udah paling banyak banget. Nah, di tahun ini, di Wisma Atlet itu sempat mencapai 7.000, Mbak. 7.000 itu semua tower itu buka, 7.000 pasien. Dan data terakhir yang saya lihat sekitar 5.000-an sekarang, 5.000-an pasien. Otomatis secara data memang lebih parah sekarang daripada yang tahun kemarin. Cuman yang membedakan, kalau tahun kemarin kita memang kurang pengetahuan tentang COVID. Nah, yang tahun sekarang rata-rata sudah banyak yang mengetahui COVID, cuman masih ada juga yang tidak taat prokes. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian Mbak Vina gimana, Mbak? Perbedaan sama aja nggak di Kediri ini? Kalau perbedaan yang tempat saya kerja ini ada perbedaan, ya ada perbedaan. Sebelumnya yang awal-awal itu benar, itu awalnya itu kan kurang pengetahuan. Jadi orang-orang tuh kayak mikirnya takut ke rumah sakit seperti itu. Kalau sampai sekarang orang-orang itu malah sulit mendapatkan rumah sakit. Perbedaannya itu kayak itu. Saling berebut tempat, kita harus menunggu di IGD kayak gitu. Jadi perkembangannya lebih banyak sekarang daripada yang kemarin. Terus yang membedakan juga yang COVID yang dulu sama yang sekarang itu kayak beda. Semisal kayak hasil swabnya PCR yang awalnya negatif, terus kayak diulang lagi, kayak semisal kayak seperti itu. Karena ada COVID yang Delta itu yang dikatakan sekarang. Nah, kalau soal kerjaan nih, berapa jam sih kerja full dalam sehari? Kalau nakes itu Mas dan Mbak. Kemudian pembagian istirahatnya seperti apa? Adakah hari libur juga untuk kalian gitu? Mas Randy, boleh? Baik, kalau untuk jam dinasnya itu 8 jam ya, Mbak ya. 8 jam pagi, siang, malam. Itu full Kebetulan berarti? saya di ICU, jadwalnya pagi, siang, malam, libur-libur gitu. Bukan libur-libur, lepas libur gitu. Habis malam lepas, habis itu libur gitu. Jadi kalau di liburnya 2 hari, ada 2 hari jeda. Kalau Mbak Vina gimana? Kalau ini kan kita kerja dibagi 3 shift ya, pagi, siang, malam. Siap shift itu kan 8 jam. Cara kerjanya kita kalau yang per shift-nya itu masuk ke ruangan isolasi, itu sekitar kurang lebih 3 jam kita pakai hazmat di ruang isolasi. Terus kalau masalah liburnya itu kan kita 6 hari kerja, 2 hari libur, seperti itu. Jadi kayak habis lepas malam, ya liburnya 2 hari. Nah, Mas Randy, aku kepo nih. Mas Randy kan di sini tadi ada jabatannya soal hipnoterapis. Itu ngapain sih, Mas? Kerjaannya gitu. Di samping saya nakes juga, saya juga seorang hipnoterapis. Nah, kebetulan awal saya masuk sini, saya menerapkan 2 hal itu, Mbak. Bukan di nakesnya, cuma di bidang kejiwaannya juga. Nah, kita tidak menutup kemungkinan juga banyak nakes yang stres juga, yang dari dulu sampai sekarang stres karena tidak pernah bertemu orang tua. Nah, di situ saya menerapkan hipnoterapi atau merelaksasi teman-teman saya sendiri, dan juga pasien pun jika ada yang membutuhkan, saya juga ikut andil untuk membantu mereka dengan hipnoterapi yang saya punya. Berarti itu ada jam-jam sendiri, Mas. Misalnya visit untuk hipnoterapi para pasien gitu atau seperti apa? Itu tergantung, ya ada jadwalnya, Mbak. Misalkan ada satu pasien konsulan, saya akan datangi gitu. Di luar jam dinas saya gitu. Nah, kemudian ini bisa diceritakan nggak tentang suka duka menjadi nakes melayani pasien COVID-19? Mungkin dari Mas Randy dulu. Ada cerita apa nih, Mas? Gitu. Kalau suka duka ya,
Secara umum, kalau saya sih lebih ke terharu sih ya, terharu. Kenapa terharu? Karena saya kasihan sekali di Wisma Atlet ini, nggak memandang umur pasiennya, ada yang kecil banget, ada yang masih bayi, ada yang udah tua banget. Jadi setiap pasien yang saya temui itu saya tidak pernah menganggap itu pasien. Saya selalu menganggap itu adalah itu adik saya, itu orang tua saya, itu adalah kakek saya. Jadi saya menganggap saya merawat keluarga saya sendiri gitu. Dan sampai mereka negatif pun, dan mereka udah di rumah, masih kontak-kontakan juga. Udah kayak keluarga sendiri. Jadi saya menjadi banyak keluarga setelah selama di sini gitu. Baik itu dari pasien, maupun itu nakes, sesama nakes, dan yang lainnya. Dan yang momen yang paling mengharukan itu ketika saya ulang tahun 2020 kemarin. Saya diucapkan seluruh pasien. Dan itu pernah terjadi seumur hidup saya. Agak putus-putus Mas sedikit. Kenapa tadi? Ya, momen yang mengharukan itu ketika saya ulang tahun di tahun kemarin. Diucapkan oleh seluruh pasien yang ada di Wisma Atlet dari seluruh kamarnya. Sampai nangis nggak nih Mas? Terus Mbak Vina, apa pengalamannya Mbak? Menurut saya kalau suka dukanya itu banyak sih. Ketika jadi gini, kita kan masuk, kita jadi satu shift itu kan 4 orang. 4 orang, terus yang masuk ke ruang isolasi kan 2 orang. Yang 2 orang jaga di ruangan, yang 2 orang masuk ke ruangan. Jadi yang buat saya berkesan selama ini, dalam 28 pasien COVID yang terkonfirm PCR positif, itu saya mampu merawat dengan total care. Dalam arti saya bukan hanya melakukan tindakan injeksi, TTV, itu bukan. Jadi kayak mengganti pampers, menyuapi makanan. Soalnya kan banyak pasien-pasien lansia yang membutuhkan terus bed rest juga gitu. Jadi yang buat saya terkesan itu saya mampu merawat pasien dengan 28 bed full. Terus dukanya kalau saya itu ketika saya mau pulang menemui keluarga, jadi saya agak-agak merasa kayak takut, kasihan kalau saya pulang ke rumah, karena kan jadi nakes kayak gimana ya, takut gitu loh, infeksius kayak gitu. Kabarnya Mbak Vina ini juga ya, menyuapi pasien ya, dan Iya. mau ditinggal ya. Iya, jadi kayak hal sekecil apapun kayak kata terima kasih, itu yang membuat saya kayak terkesan. Ketika pasien dan keluarga pasien mengucapkan terima kasih kepada perawat, itu yang membuat saya terkesan. Terima kasih. Nah tadi soal balik ke rumah nih, nah kalau Mas Randi sama Mbak Vina itu ada mes khusus atau memang langsung pulang gitu setiap harinya? Oh, baik, kalau dari saya, kalau di Wisma Atlet kan memang sudah disediakan tower khusus untuk nakesnya. Cuman beda tower aja sama pasien, jadi sudah disediakan tempat tinggal. Berarti sampai sekarang, dari awal COVID, sudah pulang ke rumah atau gimana Mas? Belum? Atau sengaja? Dari awal COVID, saya cuma pernah pulang ke Jambi itu 1 kali. Karena dapat karantina dari Nusantara Sehatnya, jadi saya manfaatkan untuk, waktu itu kan kasusnya sempat melandai, jadi didapatkan izin untuk pulang selama 1 minggu. Kalau Mbak Vina gimana Mbak? Kalau saya di rumah sakit itu nggak ada ya kayak ruang tempat khusus buat perawat, cuma kalau berangkat kerja, pulang kerja itu dengan baju kerja yang berbeda. Jadi berangkat kerja pakai seragam, terus kalau di tempat rumah sakit kita ganti baju kerja. Nah setelah mau pulang itu juga baju kerja kita dilepas, terus mandi juga di sana. Nyampe di rumah kita juga mandi lagi seperti itu, pakai baju kerja lagi yang buat berangkat tadi. Kayak gitu, cuma mengurangi resiko infeksi dari rumah sakit, itu yang bisa kita lakukan. Nah kalau sejauh ini mohon maaf nih, Mas Randi sama Mbak Vina sudah pernah terpapar COVID atau belum? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah, selama 1 tahun ini saya jangan belum deh. Semoga tidak. Ya, amin. Gitu. Cuman kalau swab antigen saya pernah reaktif 2 kali.
Karena itu setelah vaksin saya ikut ada penelitian pasca vaksin dan itu reaktif, dan setelah reaktif saya di swab PCR dan itu hasilnya negatif. PCR-nya negatif, cuma antigennya reaktif. Mbak Vina gimana nih? Alhamdulillah saya sudah pernah terkonfirm positif COVID pada bulan November 2020. Jadi kan awal masuk saya kan tuh bulan November. Awal November aku baru masuk, ditempatkan di IGD. Di depan IGD satu tim saya, satu kru saya itu udah 2 yang positif COVID. Terus saya ikut juga waktu akhir November sampai Desember, Januari itu saya masih positif COVID. Nah, sampai saat ini sudah berapa nakes nih di Wisma Atlet dan Kediri yang sudah gugur nih, Mas? Kalau untuk Wisma Atlet, kalau yang gugurnya di Wisma Atlet 1 orang ya, Mbak, yang kemarin yang sempat viral di berita. Cuman yang memang alumni Wisma Atlet sudah ada beberapa orang sih. Cuman gugurnya bukan di Wisma Atlet, di rumah sakit lain gitu. Setelah dia purna dari Wisma Atlet, dia kerja di tempat lain, gugurnya di sana. Kalau yang dari Wisma Atlet baru 1 orang. Dan semoga tidak bertambah lagi lah. Amin, amin, udah nggak ada lagi aja ya, Mas ya. Amin, kita berdoa sama-sama ya. Mbak Vina gimana di Kediri, Mbak? Kalau di Kediri, ini di rumah sakit yang saya bekerja ini banyak teman saya yang positif. Banyak teman saya yang positif, ya kemarin itu di tracing, jadi satu tim ada yang positif COVID, yang lain juga ke tracing. Itu saya juga antigen, kemarin barusan antigen, alhamdulillah negatif. Jadi banyak nakes yang tumbang kalau di tempat saya kerja. Di rumah sakit saya ada ruangan yang satu ruangan itu sengaja di off-kan karena nakesnya yang berkurang. Banyak perawat yang naik ke ICU COVID karena kurang tenaga. Seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada yang sampai meninggal kan? Ada, tapi bukan perawat kayak apotek. Oh, iya. Ya, ada. Nah, pernah nggak sih merasa ada ketakutan sendiri nih, mengetahui banyak rekan-rekan yang terpapar positif? Gimana, Mbak? Ketakutan tersendiri, banyak rekan-rekan yang sesama profesi akhirnya tumbang dan positif. Kalau di Wisma Atlet, kebetulan saya di ICU, tim saya aja itu, kalau yang isolasi itu sudah bisa dibikin satu tim lagi gitu. Saking banyaknya gitu. Dan sekarang memang virusnya memang lebih cepat menular sih menurut saya. Jadi makanya kita harus memang taat prokes, benar-benar taat prokes, baik itu berdinas maupun itu masyarakat di luar. Gitu. Karena memang ini sangat berbahaya sekali sih sekarang penularan. Mbak Vina gimana, Mbak? Kalau gimana tadi ya sih pertanyaannya? Apa ketakutan tersendiri melihat teman-teman banyak yang terpapar COVID-19? Ada ketakutan sendiri? Oh ya. Kalau ini kan berhubung teman saya ada yang positif COVID, terus kepala ruang saya juga ada. Ini saya juga yang jadi kayak buat saya lebih safety aja sekarang, lebih safety. Terus mau gimana lagi, kita juga sudah profesi kita sebagai perawat, ya udah kita taati, kita jalani, tetap sabar, ya gitu. Oke, terima kasih Mas Randi dan Mbak Vina. Kita beralih ke Pak Harif nih. Halo Pak Harif, bisa di-unmute Pak? Ya Mbak Yesi. Pak, gini nih Pak, apa sih Pak yang dilakukan oleh PMI untuk melindungi para perawat yang sedang merawat pasien COVID-19? Ya, terima kasih. Saya menikmati sekali apa yang disampaikan Mas Randi sama Mbak Vina ini. Saya yakin kita semua atau tenaga kesehatan ini kan manusia dan kita punya keterbatasan. Tapi kita juga yakin Mas Randi dan teman-teman, Mbak Vina dan teman-teman ini adalah orang-orang yang terpilih, Mbak, yang tentu saja mempunyai kemampuan melampaui keterbatasan itu, gitu. Sehingga sampai hari ini mereka tetap sehat, tetap
motivasi yang tinggi dan tetap ada dalam perjuangan melawan pandemi ini. Itu saya kira satu hal yang utama ya, yang perlu saya kira masyarakat yang tidak banyak tahu tentang bagaimana kerja perawat ya. Dan disinilah kami, orang masyarakat awam itu perawat dibanding dengan masyarakat awam itu 3-4 kali lebih tinggi punya resiko mereka ini ya. Walaupun alhamdulillah Mas Randi sampai sekarang tidak ya, tapi itu menunjukkan bahwa itu internal protection-nya cukup bagus, disiplinnya bagus, kewaspadaannya bagus, dan lingkungan serta fasilitas yang ada cukup bagus untuk memberikan perlindungan ya. Dan bukan hanya dari sisi paparan perlindungan yang kita harapkan ini Mbak Yosi, tapi juga dari hal-hal lain, termasuk perlindungan dari sisi kekerasan. Ya, jadi ini juga forum ini sekaligus saya juga ingin menyampaikan kepada halayak. Memang dengan masa pandemi ini, apalagi pasca Mei ini, sangat tinggi lonjakannya, ya. Bahkan sangat tinggi yang terkonfirmasi untuk nakes dan yang wafat juga. Mbak Yesi, baru sampai tanggal 20 bulan Juli ini, kita sudah kehilangan 110 perawat. 1 bulan, dalam 1 bulan. Luar biasa. Ya. Nah, dengan tingginya lonjakan ini, apalagi dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan fasiankes akan lebih banyak. Tapi fasilitas tidak begitu cepat bisa disiapkan. Akhirnya di UGD antri, ya, jadi ruang rawat UGD, di triase antri, itu menimbulkan kepanikan sendiri di masyarakat. Nah, yang dihadapi siapa, Mbak? Yang paling depan perawat. Jadi oleh karena itu advokasi kami, ya salah satu utama yang kami lakukan PPNI adalah mengadvokasi. Jangan sampai karena masa pandemi ini yang di front line itu pasien, keluarga pasien dan perawat itu dihadapkan dengan situasi yang sangat saling berkeras gitu, sehingga yang jadi korban pasti perawat, Mbak. Jadi ini yang kami sampaikan, dan bukan hanya terpapar ya. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan PPNI baik itu di pusat, wilayah di provinsi maupun daerah adalah melakukan advokasi untuk perawat-perawat ini dapat bekerja secara aman dan diberikan keselamatan yang tinggi di dalam melaksanakan pekerjaan. Kita advokasi penyediaan APD, kita advokasi kebijakan. Bahkan kalau di pusat ini advokasi kita bentuknya bukan hanya pada rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah. Kami selalu sehari itu saya bicara di media bisa 5-6 kali. Ya, untuk mengutarakan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya. Insentif misalnya. Ya, walaupun itu tidak berdampak langsung terhadap proteksi, tetapi itu juga menjadi bagian tidak kalah penting dari menjalin, ya, jadi memberikan motivasi yang tinggi. Bahkan sempat pemerintah akan memotong insentif 50%. Itu kami langsung itu telepon Pak Menkes, kemudian ke Menko PMK. Ini namanya membuat demotivasi. Di kasus-kasus yang sedang meningkat, ya, ternyata ada isu mau pemotongan. Ini kan tidak selaras kebijakan ini. Harusnya tidak boleh terjadi. Dan alhamdulillah akhirnya dibatalkan itu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu yang kita lakukan, Mbak. Termasuk saya pun terlibat di dalam bidang perlindungan tenaga kesehatan yang ada di BNPB. Nah, ini khusus menangani teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Terkonfirmasi yang khususnya mereka membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jangan sampai satu, nakes itu sendiri kesulitan mendapatkan obat, kesulitan mendapatkan bahan misalnya, darah,
kesulitan mendapatkan peralatan ICU dan ventilator misalnya. Ya, ini sangat ironis. Kita sehari-hari menjaga dan merawat pasien, tapi manakala kita sakit, kita dihadapkan pada tidak ada tempat, tidak ada obat, tidak ada oksigen. Ini yang miris. Ini kami sampaikan juga pada Ketua MPR kemarin ya. Dan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Menko PMK, agar ini tentu jangan terulang kembali gitu. Ya. Dan alhamdulillah di bidang perlindungan nakes itu sudah membuat helpline 117 extension 3. Yang mana itu betul-betul harus dimanfaatkan oleh teman sejawat kita, khususnya perawat, manakala dirawat di rumah sakit. Ya. Kita lakukan di 117 extension 3 itu yang memerlukan obat. Ya, tentu saja kita advokasi supaya obatnya berjalan. Ya. Obat-obat COVID ini mahal juga rupanya. Ya Pak Randi ya, Mas Randi ya, Actemra itu, dan sulit juga. Maka perlu ada jalur-jalur khusus tenaga kesehatan, khususnya perawat untuk mendapatkan itu. Alhamdulillah sudah beberapa banyak yang tertolong dengan itu, dengan advokasi kita itu. Itu saya kira yang penting. Dan kita juga menyuarakan tentang perlindungan yang lain. Kalau di Wisma Atlet dia ada asrama ya, ada asrama atau tempat tinggal yang include gitu. Tapi di banyak contoh di tempat Mbak Vina barangkali kan tidak disediakan. Ini kami suarakan terus ini. Harusnya disediakan paling tidak tempat istirahat atau tempat transit yang cukup representatif ya, dan cukup luas, tidak juga 2x2 meter atau 3x3 meter. Itu namanya juga akan mengumpulkan lagi virusnya gitu ya. Tapi yang cukup representatif gitu. Paling tidak setelah selesai bekerja ya, ada waktu sedikit istirahat ya, atau bahkan kalau yang paling bagus itu disediakan selama pandemi ini, disediakan hotel, sediakan tempat menginap ya. Di beberapa provinsi itu menggunakan misalnya perumahan-perumahan jabatan ya, bupati, jabatan gubernur, mereka ditempatkan di situ. Itu komitmen itu kita bisa lihat bagaimana komitmen para pimpinan daerah terhadap nakes ini. Ya, jadi saya kira inilah upaya kita sampai di situ, Mbak Yesi ya, yang penting. Kalau sampai sejauh ini keluhan dan curhatan para perawat tuh ke Pak Harif apa Pak? Yang paling banyak contohnya Pak? Kelelahan yang saat ini. Ya, kelelahan. Ya, saat ini paling tinggi yaitu kelelahan. Di salah satu UGD itu kan harusnya UGD itu kan biasanya ruang itu ruang observasi saja, hanya beberapa jam ya untuk mereka didistribusi pada ruang definitif. Tapi sekarang sudah UGD itu sudah jadi rawat inap. Ya betul ya Mbak Vina ya, sudah jadi rawat inap UGD itu. Dan kadang-kadang ditambah, diperluas lagi. Yang tadinya hanya 7 bed, 5 bed, sekarang jadi 15 bed, 20 bed. Tapi yang jaga tidak ditambah. Ya, ini masalahnya. Dan kalau jatuh kepada kelelahan yang sangat, daya tahan kita menurun, ya, maka kita akan mudah terinfeksi. Ini salah satu juga kita advokasi dalam perlindungan ini supaya pemerintah cepat-cepat menyelenggarakan rekrutmen daripada perawat-perawat untuk membantu mereka yang saat ini, yang saya kira angkanya hampir 70% saja yang bisa melayani. Begitu ya Mbak Vina ya, karena setiap rumah sakit saya dapatkan hampir 20-25% sampai 30% mereka terkonfirmasi. Jadi yang melayani itu hampir 70-75%. Melayani 100% saja kita kewalahan, apalagi hanya 75%. Nah, jadi itu Mbak Yesi, dan kami sekarang membantu ya, seperti yang dulu Mas Randi ya, membantu untuk rekrutmen pegawai, tapi tidak semudah yang lalu. Tidak semudah seperti yang lalu Mas Randi, Mbak Vina. Sekarang saya teleponin sekitar 400 orang, itu hanya 4 yang mau. Yang 4. Sampai hari ini sudah 2 minggu kami lakukan kasih data ke Kemkes itu baru sekitar 154 orang. Sudah ribuan kita telepon. Lulusan baru itu kita 32.000. Ya. Lulusan baru tahun 2021.
Mudah-mudahan mereka sudah bekerja ya. Tapi rasanya kok banyak juga yang belum bekerja. Artinya animo yang menjadi relawan sekarang agak berkurang. Nah, ini juga penyebabnya berbagai hal. Yang pertama adalah kita sampaikan mungkin pada saat yang lalu tidak ada perhatian terhadap keselamatan pada tenaga kesehatan. Ya, itu kami minta ada jaminan itu. Termasuk insentif menjadi pelajaran. Masa insentif 2020 belum diterima. 2021 sudah 6 bulan belum diterima. Terus merekrut relawan lagi. Relawan bilang, waduh, saya kalau kerja sini nanti nasibnya sama nih kayak teman-teman itu. Nanti dulu, no. Katanya gitu ya. Ini persoalan yang harus diberikan jaminan oleh pemerintah untuk itu tidak terjadi. Itu kita sampaikan, Pak. Kenapa hal ini bisa saya sampaikan hari ini seperti ini? Karena kita bandingkan dengan salah satu BUMN membuka rumah sakit lapangan, itu nggak sampai sehari, linknya udah penuh, Mbak. Tapi jelas, ininya mendapat gaji, dapat bonus sesuai dengan BOR-nya, ya kan? Mendapat asrama, makan 3 kali, itu dijelaskan betul-betul dan dapat seragam. Wah, cepat sekali mereka. 1 hari penuh. Nah, kita berharap yang dari pemerintah untuk yang sekarang yang membutuhkan ini juga harus secara jelas dan tegas, transparan diutarakan di depan supaya mereka bisa memutuskan ya atau tidak. Nah, terus kami juga ingin jangan sebutannya relawan, Mas Randi, Mbak Vina. Kita usulnya kemarin adalah misalnya PTT pandemi gitu ya, pegawai tidak tetap pandemi gitu ya, supaya nanti selesai jadi pengabdi itu penghargaannya bukan relawan gitu kan. Kita ini bukan relawan loh, Mbak. Kita ini adalah sebuah pengabdian untuk bangsa dan negara. Jadi bukan sekedar, kalau relawan tuh kata-katanya relawan tuh ya seolah-olah ya ala kadarnya ya. Mungkin saya salah, tapi konotasinya itu kurang. Nah, oleh karena itu kami usulkan perubahan nama. Ya. Tapi mungkin namanya akan lain nanti seperti Nusantara Sehat, Mas Randi. Nusantara Sehat itu kan ada Nusantara Sehat sebenarnya adalah juga ditugaskan di daerah terpencil ya. Nah, tapi bagus kan kalau dapat sertifikat penghargaan pasca Nusantara Sehat, itu berbeda dengan pasca relawan gitu. Karena relawan itu banyak jenisnya, relawan nakes, relawan non nakes, relawan sosial ya. Yang konotasi relawan itu ya ala kadarnya. Ya kan? Ya, tapi kita ini bertugas kemanusiaan dengan mempunyai kompetensi dan skill yang tinggi untuk dibutuhkan dan berhadapan dengan resiko. Nah, ini yang perlu kita advokasikan, dan alhamdulillah itu didengar sama Kemkes nih, Mas Randi, Mbak Vina. Mungkin nanti namanya bukan relawan, ya. Nah, saya serahkan saja sama mereka. Yang penting enak didengar, enak juga kita dapatkan di akhir masa tugas kita, supaya tidak punya konotasi-konotasi yang ya saya kira bukan tidak baik, tapi tidak tepat untuk perawat yang mengabdi, bahkan harus mengorbankan nyawanya. Gitu, Mbak. Pak, kemudian nih Pak, apakah boleh perawat itu menolak untuk ditugaskan merawat pasien COVID-19, Pak? Situasi kondisinya di mana ini? Contoh, seperti apa pertanyaan Mbak Yesi? Mungkin sudah jenuh kali Pak, atau gimana, atau takut perawat itu jadi dia menolak atau gimana? Secara etika tidak boleh. Secara etika tidak boleh. Kita punya kode etik yang mau tidak mau. Karena kita punya dari awal sekolah itu kita dididik satu nilai yang namanya altruism. Altruism itu adalah mementingkan kepentingan klien kita, orang lain dibanding kepentingan sendiri, keluarga maupun kelompok. Itu sudah terbiasa kita, Mbak. Jadi bayangkan Mbak, kalau perawat itu tidak altruism, dia tinggalkan suaminya dinas malam, dia tinggalkan anaknya yang masih bayi dinas malam. Itu altruism. Dia rawat anak orang lain di rumah sakit. Dia rawat suami orang lain di rumah sakit. Itulah altruism dalam konteks karakter pengabdian perawat. Saya kira secara etik tidak bisa, kecuali dikarenakan hal-hal yang tertentu menurut dirinya mempunyai risiko yang tinggi. Misalnya, saya komorbid, ya kan?
Sudah tahu komorbid tidak boleh kan gitu ya. Nah, tetapi ditugaskan juga, ya boleh menolak dong, ya kan? Kenapa? Karena keselamatan itu menjadi lebih tinggi. Tapi harus by reason, ya. Ada alasan yang utama untuk menolak itu. Tapi kalau tidak, itu adalah menjadi kewajiban profesi dan kewajiban moral. Kira itu, Mbak. Pak, ini kalau sampai sekarang Pak butuh berapa banyak perawat untuk kebutuhan selama pandemi ini? Sekitar berapa? Yang menghitung pemerintah. Tapi kita berkoordinasi. Di pengumumannya Pak Luhut Binsar Panjaitan sama Pak Menkes pada saat itu kami juga diberitahu sebelumnya. Dibutuhkan berdasarkan dari laporan daerah. Setelah dikonsolidasi secara nasional, jika kasus COVID meningkat 30-60%, itu membutuhkan perawat saja itu 16-20 ribu orang tambahan. Itu, Mbak. Pak, kalau untuk catatan di Pak Hanif sendiri, sudah berapa banyak sih Pak perawat COVID-19 yang gugur atau yang positif, Pak? Nah, yang gugur sini angka hampir pasti, sangat pasti, hampir pasti dalam arti ada 1-2 yang sedang konfirmasi. Sebanyak hari ini sudah 459 orang. Tapi saya yang unik, bukan yang unik, yang surprise, yang terkaget-kaget kita, bulan Juli saja, itu menduduki tempat yang tertinggi, 110 orang bulan Juli saja. Belum sampai habis bulan. Dan yang tertinggi, Mbak Vina, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah 69 orang. Dari 110, 69 orang. Khusus Jawa Timur untuk bulan Juli saja. Dari 459 di Jawa Timur itu sudah 179 orang. Hampir 180. Jawa Timur saja. 30% lebih dari Jawa Timur. Nah, ini kami juga sedang melakukan cross check data supaya bisa dianalisis kira-kira mengapa kok jomplang sekali ya. 170 lebih dengan ya DKI saja masih 50, ya bukan masih ya, hanya 50 angkanya, ya Jawa Barat 50 sekian gitu. Tapi Jawa Timur 3 kali sampai 4 kali lipat dari provinsi yang lain. Ini ada apa gitu. Nah, yang terkonfirmasi kami tidak dapat menyebutkan kuantitasnya secara tegas. Tapi kalau kita berjalan ke rumah sakit antara 25 sampai 30% mereka terkonfirmasi. Nah, cuma PPN ini memang membuat sistem pemantauan, report secara tapi angka ini saya kira bukan angka yang faktual. Sesungguhnya lebih dari belasan ribu orang yang terkonfirmasi seluruh Indonesia. Begitu Mbak Yesi. Oke, kita kayaknya udah banyak banget nih yang join bertanya nih Pak. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak. Silakan. Kebetulan untuk Pak Harif dulu nih Pak, dari Frankie. Katanya gini, berarti sampai saat ini Pak, intensif masih berjalan lancar untuk perawat atau berarti sama sekali belum atau gimana nih Pak? Insentif. Buat perawat. Nah, insentif ini kan ada 2. Insentif yang dikelola oleh pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang dikelola oleh pemerintah pusat, termasuk Wisma Atlet, ya, kemudian Rumah Sakit Sulianti, Persahabatan, Kesehatan Pelabuhan, karantina, ya, dan rumah sakit swasta. Nah, ini saya melihat secara umum yang dari pemerintah pusat ini untuk 2020 itu lancar. Ada beberapa memang yang belum, ya, ada beberapa. Yang 2021 ini saya kemarin konfirmasi ke Kemkes juga sampai April rasanya sudah lancar. Saya konfirmasi juga ke Mas Randi nih apa iya apa enggak itu ya. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, untuk 2021.
Tapi yang masih macet itu adalah dari yang dikelola pemerintah daerah. Bahkan saya membaca berita-berita yang luar biasa. Misalnya Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa Menteri Keuangan realisasinya baru 11,1% loh insentif nakes di daerah. Berarti ada apa ini pemerintah daerah kok tidak menganggarkan atau tidak mengusulkan anggarannya untuk diberikan? Artinya cuma pengen memanfaatkan tenaganya saja dong nih. Perhatiannya tidak ada gitu. Mendagri menegur, memberikan teguran tertulis pada 19 provinsi dan 450 kabupaten kota karena terlambat merealisasikan insentif nakes. Ini ada apa kan gitu? Kenapa? Karena uangnya ada. Berarti ini soal komitmen pimpinan daerah. Nah, itu yang kami dorong supaya komitmen ini ada. Ya, kami nggak mau tahu gimana birokrasinya. Begitu ya Mas Randi ya, birokrasinya gimana. Yang penting ini sudah ada kebijakan, aturannya ada, uangnya ada, ayo jalankan. Toh selama ini kita tidak pernah mengeluh soal insentif secara berlebihan, ya kan? Tapi sewajarnya dong diberikan, jangan tundanya sampai 6 bulan. Tunggaknya sampai, iya ada yang 2020 belum. Ini berarti tidak ada sense of criticize-nya di dalam oleh para pejabat gitu. Saya kira ini harus kita ketuk, Mbak. Ya. Jadi aneh saja uangnya ada tapi hanya 11% dari 7,8 triliun kalau nggak salah itu. Nah ini persoalan ya. Jauh sekali. Ya, itu Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aristo Setiawan, katanya untuk Mas Randi sama Mbak Vina. Katanya gini, gimana menghadapi pasien COVID yang rewel atau susah diatur? Katanya gitu. Gimana? Mungkin dari Mas Randi dulu boleh? Yang susah bagaimana cara mengatasi pasien yang rewel ya? Gimana Mas Randi? Halo? Ya. Ya, bagaimana cara mengatasi pasien yang rewel tadi ya? Oh, kebetulan ya beda orang beda lagi ya, Mbak ya, tipe-tipe manusia. Jadi di Wisma Atlet pun juga ada yang seperti itu. Cuman itu udah jadi hal yang biasa aja. Cuman bagaimana cara saya mengatasinya ya, pertama dalam keperawatan itu kan kita intinya harus menegakkan itu dulu, komunikasi terapeutik. Nah, kalau komunikasi kita bagus dengan pasien, otomatis pasien itu tidak akan rewel. Percaya sama saya. Jadi rewelnya pasien akan luluh juga kalau komunikasi kita baik, otomatis kita akan baguslah dengan pasien. Mbak Vina, gimana Mbak Vina? Menghadapi pasien yang bandel, ngeyel. Betul juga yang dikatakan dengan Mas Randy, menghadapi pasien yang rewel itu hal yang wajar. Karena mungkin rewelnya itu pasien itu jenuh karena dia itu stres, psikisnya terganggu juga. Dan karena banyak pasien yang di sebelahnya bukan hanya dia saja yang di situ, banyak pasien yang lebih parah dari dia. Jadi itu yang buat mereka itu stres, jenuh seperti itu. Dan dengan betul yang dikatakan Mas Randy, kalau sebagai perawat, komunikasi terapeutik yang pertama. Jadi kita komunikasi yang baik sama pasien, menjelaskan lagi, memahami pasien. Yang pertama memahami pasien. Dengan kita menyupport pasien itu bisa membuat si pasien itu merasa dilindungi sama perawatnya, disupport kayak seperti itu. Yang kedua, cara mengatasinya yang kedua keluarga. Apabila pasien itu semisal rewel, banyak keluhan, kita menjelaskan ke keluarganya. Karena dari keluarga bisa memotivasi untuk pasien itu sendiri. Biar agak, semisal pasiennya panik dengan kondisinya. Kita menjelaskan ke keluarga pasien agar keluarga pasien juga memotivasi pasiennya agar tidak panik gitu. Karena yang sudah diberikan perawat kepada pasien itu sudah yang maksimal. Seperti itu. Ya, pertanyaan lainnya nih masih untuk Mas Randi sama Mbak Vina. Katanya gini,
dari Frankie katanya gini. Ini bisa apa namanya tips untuk kan secara wilayah gimana caranya untuk menjaga imunitasnya agar tetap bagus. Gimana Mbak? Menjaga imun Mas. Cara otomatis yang pertama kita harus berolahraga pastinya, membudayakan hidup sehat, bagaimana cara hidup sehat, kemudian prokesnya jangan tinggal, kemudian jangan lupa yang terpenting itu adalah berpikiran positif. Bagaimanapun caranya, gimana pun caranya kalau kita udah minum vitamin, cuma kita masih berpikiran yang aneh-aneh, pasti imun kita akan turun. Gitu. Jadi kita harus tetap mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi, kemudian tetap berpikiran positif. Dari saya. Mbak Vina gimana? Menurut saya yang menjaga imun itu yang pertama prokes ya, tetap fokus mengurangi untuk berkerumun sama orang. Terus yang kedua itu kita tidak perlu memikirkan yang negatif-negatif, tetap positif terus. Seperti itu, olahraga terus semisal kayak kita suka bersosial media. Sosial media seperti TikTok itu kan membuat kita imunnya lebih tinggi kan, bisa itu. Jadi biar nggak iya. Jadi pikiran itu agak stres seperti itu. Buat hiburan. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya untuk Pak Harif nih Pak, dari Friedrich Batari, katanya gini Pak, minta penegasan Pak Harif, apakah insentif buat nakes tahun 2020 dan tahun 2021 sudah dibayar atau belum nih Pak, katanya gitu. Ini yang tadi ya. Ya, baik. Ada yang sudah, ada yang belum, Mbak. Tapi ya, kemarin belum, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum di tahun 2020 itu ada beberapa. Tapi setelah kami telusuri memang lebih banyak pada satu Fasiankesnya juga terlambat melaporkan, ya, masuk dalam aplikasi sehingga tidak tercantum dalam aplikasi terus tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi ini juga aneh ini. Kadang-kadang Fasiankes ya harusnya kalau itu ditindaklanjuti ya. Kemudian juga ada terkait juga di anggaran di daerah yang tidak apa namanya tidak atau belum menyesuaikan gitu ya. Karena kan insentif ini dananya dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum dari APBN, tentu harus dikelola dialokasikan khusus oleh pemerintah daerah. Ini yang saya sebutkan komitmen tadi ya. Nah, cuma berapa banyak daerahnya dan lain sebagainya saya kira saya belum bisa menampilkan secara kuantitasnya dan secara spesifiknya karena kita masih terus mencari mengkonfirmasi berbagai keluhan-keluhan itu ya. Begitu Mbak. Terima kasih Pak. Ini kemudian ada dari Jesselyn Valentina, katanya gini, izin bertanya untuk para nakes, apa yang dilakukan saat rindu dan ingin bertemu keluarga, namun di saat yang sama harus memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami kelelahan, katanya. Pasien dan mengalami kelelahan. Gimana Mas Randi sama Mbak Vina? Kalau lagi kangen sama keluarga, apa yang dilakuin Mas? Halo Mas Randi? Bisa diulangi Mbak? Kalau rindu sama keluarga, apa yang harus dilakukan di tengah harus tetap juga harus menjaga pasien COVID, seperti apa Mas? Mas Randi? Gak terputus Mbak, mungkin bisa dijawab sama Mbak Vina aja duluan. Oh ya, Mbak Vina silakan. Iya. Untuk sekarang dengan kondisi COVID yang semakin melonjak pada bulan awal Juli, untuk mengurangi rasa rindu ke keluarga ya salah satunya dengan komunikasi. Karena untuk mengurangi resiko untuk keluarga di rumah juga, karena di rumah itu ada orang tua yang lansia, ada juga nenek. Jadi saya untuk memutuskan untuk
jarang pulang atau bahkan selama COVID meningkat ini saya belum pernah pulang ke rumah. Berarti kalau rindu biasanya video call atau seperti apa? Video call. Sering video call. Kalau Mas Randi mungkin gimana Mas? Ya mungkin saya sama ya dengan Mbak Vina. Mungkin setiap hari mungkin orang tua saya juga menelpon saya melalui video call, adik saya juga menelpon. Kadang-kadang video call sama kucing juga, udah lama nggak ketemu sama kucing, kadang-kadang udah 1 tahun nggak ketemu. Jadi gitulah cara melepas rindu. Nah, ketika saya dinas, saya rindu dengan keluarga. Nah, pasien itu saja yang saya anggap jadi keluarga saya yang melepas rindu. Jadi saya anggap aja keluarga pasien itu adalah keluarga saya. Jadi terlepas juga rindu. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Elvi Robiatul, katanya gini. Keluarga khawatir nggak kepada para tenaga medis karena takut terpapar COVID? Apakah pernah ada keluarga yang menyuruh resign aja gitu? Karena khawatir dengan kalian, gimana nih? Mbak Vina dulu. Alhamdulillah sampai sekarang orang tua tidak pernah menyuruh saya untuk keluar atau gimana, karena mereka, bagi orang tua mereka bangga terhadap saya, apalagi saya sekarang ditempatkan di perawatan COVID kayak seperti itu. Jadi orang tua kayak lebih memotivasi, menyupport setiap hari seperti itu. Khawatir ada, kalau orang tua khawatir ada, apalagi orang tua jauh seperti itu. Jadi cuma 1 tahunnya jalan, memotivasi anaknya untuk cepat, untuk semangat, lebih hati-hati dalam bekerja. Mas Randy, gimana Mas? Mas Randi? Ya kalau dari saya ya, kalau awal saya ke sini memang sih sebenarnya tidak mendapat izin sih sebenarnya. Cuman saya gimana ya, dengan bersikukuh saya ingin mencoba gimana, apa iya COVID ini semenakut itu sih, kan banyak berita yang nggak jelas dan kita juga kurang pengetahuan. Nah, saya ingin membuktikan kepada keluarga kalau saya akan baik-baik aja dengan pergi ke Wisma Atlet. Nah, dengan awalnya terjadi perdebatan di sana dan saya tetap berangkat juga. Dan seiring berjalannya waktu, orang tua mensupport jadinya, mensupport dan percaya. Dan juga mendukung gitu. Nah, terakhir nih untuk 3 narasumber saya yang hebat hari ini, boleh di pesan apa untuk memberi pesan kepada masyarakat yang sampai saat ini mungkin masih abai, masih nggak percaya COVID, mungkin silakan pesan-pesan untuk mereka, Mas Randy, Mbak Vina, dan kemudian Pak Harif, pesan-pesannya Pak. Silakan Mas Randy. Baik, ini pesan saya untuk orang-orang yang di luar sana yang masih tidak percaya dengan COVID atau percaya COVID tidak taat prokes. Bayangkan saja di luar sana itu adalah keluarga Anda. Jika Anda tidak taat dengan prokes, sama saja Anda tidak membunuh diri Anda sendiri, tapi Anda akan beresiko membunuh orang lain juga. Nah, jadi dengan itu, dengan virus yang meningkat sekarang, virus yang cepat menular sekarang, nah marilah kita sama-sama untuk taat pada prokes, jaga jarak, tetap pakai masker, tidak berkerumun, dan tidak untuk membuat orang lain untuk mengajak berkerumun juga. Nah, dari situ kita dapat meningkatkan imun tubuh kita juga dengan minum vitamin, berolahraga yang teratur, dan tetap berpikiran positif. Seperti itu. Mbak Vina, pesan-pesannya silakan. Pesan-pesan pada masyarakat di luar, nakes dan maupun tidak nakes, lebih sekarang dengan kondisi sekarang lebih safety, taat pada prokes. Intinya kita mengkondisikan dengan kondisi sekarang seperti itu. Kepada yang untuk nakes, yang teman saya yang sekarang lagi positif COVID, semoga diberi kesembuhan, tetap semangat. Nah, itu aja. Untuk pemerintah ada nggak nih mau disampaikan sekalian? Mas Randi sama Mbak Vina mungkin ada keluhan apa sebelum nanti ke Pak Harif? Mungkin Arif bisa menyampaikan ke pejabat yang berwenang ya Pak ya. Mohon dong Pak, donasinya ditambah dong Pak untuk kami. Donasi baik itu fasilitas hiburan lah Pak di sekitar wilayah tempat
pasien case-nya gitu. Mbak Vina mungkin harapannya yang disampaikan untuk pemerintah? Harapannya untuk menambah tenaga nakes sekarang, karena di tempat saya bekerja sekarang lagi membutuhkan banyak nakes. Oke, terakhir dari Pak Harif nih Pak, pesan-pesannya untuk audiens. Baik, terima kasih Mbak Yesi, Mas Randi dan Mbak Vina. Apa yang disampaikan tadi juga saya turut akan suarakan ke dimanapun forum yang punya kesempatan saya ya. Untuk pesan-pesan ini ada dua Mbak. Yang pertama adalah kepada masyarakat semuanya. Jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Sayangilah diri sendiri dan keluarga. Jika Anda menyayangi diri sendiri dan keluarga, mudah-mudahan Anda juga bisa memproteksi lingkungan, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Randy dan Vina tadi, prokes dan lain sebagainya. Ya. Pada umumnya mereka sudah tahu, tapi tahu belum tentu paham, paham belum tentu sadar, sadar belum tentu mau menerapkan. Nah, jadi saya ingin dengan menerapkan itu berarti Anda sayang diri sendiri, sayang sama keluarga. Ya, itu yang pertama. Sehingga masih yang pertama ya, sehingga bila makin sedikit orang yang terkonfirmasi, makin sedikit orang yang memerlukan fasiankes, maka makin ringan pekerjaan kami perawat-perawat ini. Coba bayangkan kalau terus meningkat. Dengan segala keterbatasan, apa kami punya kesanggupan untuk melayani sebaik mungkin? Tentu tidak. Ini adalah benteng terakhir. Pikirkan juga tenaga kesehatan ini supaya tetap dalam keadaan yang baik dengan cara ya mencegah supaya tidak terpapar. Ya. Yang kedua, melihat kondisi yang psikologis masyarakatnya juga sedang sangat labil. Kami berharap ada antara perawat dan masyarakat itu saling merawat. Perawat merawat kliennya, merawat masyarakat dengan kemampuannya, skillnya, kompetensinya. Tapi saya berharap masyarakat juga merawat perasaan-perasaan kami dengan cara tidak berlaku kasar, ya, dengan cara tidak melakukan kekerasan, sehingga kami bisa juga menolong sebaik-baik mungkin Anda semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk 3 narasumber saya yang hebat-hebat siang ini. Terima kasih untuk penonton yang sudah nonton lewat YouTube. Saya Yesi Artada, undur diri dari acara program JPN.com. Sampai kesempatan selanjutnya. Jangan lupa podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy, sukses ya. Salam sehat, salam tangguh. Mbak Vina, salam tangguh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak.